Usai sesi latihan MotoGP berakhir, Marc Marquez tampil luar biasa dan tak terbendung. Ia bukan hanya mencatatkan waktu terbaik dalam sesi ini, tetapi juga 2 kali memecahkan rekor sirkuit yang sebelumnya sudah menjadi miliknya sendiri. Dalam wawancara eksklusif dengan DAZN, Pol Espargaro menyoroti betapa drastisnya peningkatan catatan waktu sejak terakhir kali balapan digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Ia juga tak bisa menahan pujiannya terhadap performa Marquez yang langsung menggebrak akhir pekan ini dengan kecepatan luar biasa. Karena sudah 2 tahun sejak Grand Prix terakhir di Argentina, banyak yang memprediksi adanya penurunan waktu putaran, dan benar saja, Marquez bahkan memangkas rekor sirkuit hingga setengah detik. Tahun lalu, waktu putaran meningkat drastis di semua sirkuit, terutama karena kompon dan struktur ban baru dari Michelin. Karena di sini tidak ada balapan pada tahun 2023, peningkatan tahun ini bahkan lebih terasa, ujar Pol Espargaro. Menurutnya, faktor terbesar di balik peningkatan kecepatan ini adalah ban baru yang memberi daya cengkeram luar biasa. Tak hanya itu, mantan pembalap asal Granollers yang kini menjadi komentator di DAZN ini juga memberikan penghormatan pada Marc Marquez. Ia menyoroti bagaimana Marquez terus menunjukkan kelasnya. Bahkan dalam kondisi yang kurang ideal, Marc Marquez selalu bisa menemukan cara untuk unggul, bahkan di lintasan yang jarang digunakan oleh para pembalap. Kemampuannya untuk tetap mendominasi dalam kondisi yang sulit adalah tanda seorang juara sejati, tegas Pol dengan penuh keyakinan. Bahkan ia menambahkan bahwa di musim 2025 ini, Marquez adalah raja di grid. Dialah tokoh utama kejuaraan musim ini. Ia mendominasi sesi latihan dari pagi hingga sore tanpa kompromi. Namun, di sisi lain, Pol Espargaro juga menyoroti akhir pekan yang tampaknya akan menjadi tantangan berat bagi Pecco Bagnaia. Juara bertahan itu mengalami kecelakaan di menit-menit akhir sesi latihan dan nyaris gagal menembus zona kualifikasi Q2. Meski begitu, Pol menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa ini bukan hal yang perlu terlalu dikhawatirkan. Ini sudah menjadi pola khas Bagnaia setiap hari Jumat. Biasanya, ia bermain aman, menghindari kesalahan, dan sulit mencatatkan putaran cepat. Tapi kali ini, kecelakaan ini menandakan bahwa dia mencoba mengubah kebiasaan itu, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa tekanan dari Marquez terasa begitu besar bagi Bagnaia. Sejak hari pertama, Marquez sudah tampil jauh lebih cepat tanpa peduli sirkuitnya. Bahkan setelah setahun absen di Argentina, ia tetap bisa melesat kencang. Tak hanya soal Marquez dan Bagnaia, Pol Espargaro juga mengulas kecelakaan yang dialami Pedro Acosta. Insiden ini tergolong aneh, dan ia menegaskan bahwa itu bukan kesalahan sang pembalap muda berbakat. Kecelakaan ini sangat tidak biasa. Biasanya, ketika pembalap sudah melambat, mereka tidak akan mengerem depan terlalu keras. Sepertinya ada penguncian yang terlalu agresif untuk posisi tubuh Pedro di atas motor. Menurut saya, ini bukan kesalahan pembalap, tuturnya dengan penuh analisis. Sesi latihan ini jelas menjadi gambaran awal yang menggelegar untuk Grand Prix Argentina. Dengan Marquez yang sudah menunjukkan dominasinya sejak hari pertama, tekanan semakin terasa di seluruh grid. Siapkah para rival menjawab tantangan ini? Setelah mendominasi putaran pembuka musim MotoGP 2025 dengan akhir pekan yang hampir sempurna di Thailand, Marc Marquez tidak sabar untuk kembali ke lintasan di Argentina. Juara dunia 8 kali itu memulai kariernya bersama tim pabrikan Ducati dengan gaya yang mengesankan, memenangkan sprint dan balapan Grand Prix dari posisi pole di Buriram. Di atas kertas, sirkuit Termas de Rio Hondo yang berdebu seharusnya lebih cocok dengan gaya balap alami Marquez. Sebagaimana dibuktikan dengan kemenangannya hampir 10 detik pada kunjungannya terakhir di tahun 2019. Berbeda dengan Buriram, Marquez menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan cepat tanpa data pengujian di trek tersebut.
Selain itu, ia belum pernah mengendarai Desmos Edici di sirkuit ini mengingat saat tampil di sana pada 2014-2019, ia masih menjadi pembalap Repsol Honda. COVID menyebabkan putaran Argentina tahun 2020 dan 2021 dibatalkan, sementara Marquez absen di ajang 2022 dan 2023 karena cedera. Termas sempat dihapus dari kalender 2024 akibat ketidakpastian pendanaan dari pemerintah, tetapi kembali masuk jadwal untuk 2025. Saya sangat senang bisa kembali balapan di Argentina, sirkuit yang saya suka dan di mana saya pernah tampil cepat dan kompetitif di masa lalu, ujar Marquez. Marc Marquez telah mengubah pendekatan balapnya untuk musim MotoGP 2025. Meski mengakui bahwa gaya lamanya lebih indah, ia memilih untuk lebih strategis dan efisien di lintasan. Pembalap Spanyol ini sudah lama dikenal dengan gaya balapnya yang agresif dan spektakuler. Dialah pelopor gaya siku menyentuh aspal, ahli dalam menggeser kedua ban saat masuk tikungan, dan tak ragu untuk jatuh berkali-kali dalam satu akhir pekan balapan demi menemukan batas maksimal. Namun, ada sesuatu yang berbeda di musim ini. Marquez, sang juara dunia 8 kali, tampil tanpa celah di seri pembuka MotoGP 2025 di Thailand. Ia memenangkan kedua balapan tanpa sekalipun terjatuh dan nyaris tanpa membiarkan Ducati Desmos Edici GP25 miliknya keluar jalur. Salah satu hal yang saya fokuskan sepanjang musim dingin ini adalah membuat gaya balap saya lebih bersih, ujar Marquez kepada DAZN dengan penuh keyakinan. Saya bukan anak 20 tahun lagi. Saya sudah 32, saya harus pintar mengelola jatuh, menjaga tubuh saya. Itulah kenapa saya harus lebih rapi dan mengatur energi dengan baik. Saya tahu gaya lama saya memang lebih indah dilihat, tapi tahun lalu saya sadar bahwa cara ini jauh lebih efektif untuk saya. Nanti saat kualifikasi, saya bisa tampil lebih agresif. Tapi semuanya harus saya jalani selangkah demi selangkah. Pembalap Ducati, Marc Marquez, siap mencetak sejarah besar di MotoGP 2025 dengan kembali merebut gelar juara dunia. Debutnya sebagai rider tim pabrikan Ducati di MotoGP Thailand 2025 langsung meledak. Baby Alien tampil begitu beringas dan tak terbendung, memborong kemenangan di sprint race dan balapan utama. Tak berhenti di situ, Marquez semakin menggila di sirkuit internasional Chang, Buriram dengan mengunci pole position. Sementara itu, rekannya di Ducati, sang juara bertahan Francesco Bagnaia, justru harus bersusah payah dan hanya mampu finish di posisi ketiga pada kedua balapan. Dengan bakat luar biasa dan motor Ducati Desmos Edici GP 24.5 yang begitu buas, Marquez diyakini bakal terus mendominasi sepanjang musim. Aksi gemilangnya di seri pembuka langsung menyedot perhatian banyak pihak, termasuk mantan rekan setimnya di Honda, Pol Espargaro. Pol yang sudah mengenal baik karakter Marquez, melihat keberanian besar yang telah diambilnya sebagai kunci sukses. Marc Marquez telah berjudi besar untuk sampai di titik ini, kata Pol. Dikutip dari Bola Sport via Motosan. Jika dia memenangkan gelar juara dunia, itu akan jadi momen yang sangat spesial baginya. Dan benar saja, keputusan Marquez meninggalkan Repsol Honda di akhir musim 2023, tim yang telah mengantarnya meraih 6 gelar juara dunia, menjadi langkah paling berani dalam karirnya. Bukannya tetap bertahan di zona nyaman, ia justru memilih bergabung dengan Gresini Racing, tim pelanggan Ducati, dengan motor spek tahun sebelumnya. Tapi siapa sangka, di MotoGP 2024, Marquez tampil gahar. 10 podium, 3 kemenangan di balapan utama, dan finish di peringkat 3 klasemen akhir. Meskipun gelar juara dunia kala itu jatuh ke tangan Jorge Martin,
performa Marquez begitu mencengangkan hingga Ducati tak bisa berpaling darinya. Kini, dengan motor GP24 yang lebih buas dan dukungan penuh dari tim pabrikan, Marquez siap menaklukkan musim 2025 dan menambah koleksi mahkota juara dunia. Paddock MotoGP selalu dipenuhi ketegangan dan strategi yang menyelimuti setiap akhir pekan balapan. Namun, di Grand Prix Thailand baru-baru ini, sebuah momen emosional justru menjadi sorotan utama. Dalam episode pertama Inside Ducati Lenovo Team, web series yang memberikan gambaran eksklusif tentang kehidupan tim di balik layar, momen tak terduga antara Marc Marquez dan teknisi kepercayaannya, Santi Hernandez, menjadi perbincangan hangat. Episode ini membawa penonton kembali ke akhir pekan yang nyaris sempurna bagi Marquez. Ia tampil luar biasa dengan meraih pole position, kemenangan di sprint race, serta kemenangan utama di hari Minggu. Namun, di tengah sorak-sorai dan selebrasi, ada satu momen yang mengundang emosi sebuah pelukan erat antara Marquez dan Hernandez. Momen singkat tersebut bukan hanya sekadar sapaan biasa, melainkan simbol dari perpisahan yang mengakhiri salah satu kerja sama paling ikonik di sejarah MotoGP. Marquez dan Hernandez telah melewati lebih dari 1 dekade bersama di Honda, menghadapi berbagai suka dan duka. 6 gelar juara dunia mereka raih bersama, melalui rintangan berat seperti cedera parah, perubahan regulasi, hingga evolusi teknologi yang terus berkembang dalam olahraga ini. Bagi mereka, hubungan antara pembalap dan kepala mekanik bukan hanya sekadar data dan strategi, melainkan ikatan kuat yang dibangun di atas kepercayaan dan pengalaman bertahun-tahun. Namun, segalanya berubah dengan keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini Racing di atas motor Ducati Desmosedici. Hernandez tetap berada di tim pabrikan Jepang tersebut, sementara Marquez memulai tantangan barunya. Dengan demikian, momen pelukan mereka di GP Thailand menjadi perpisahan resmi dari salah satu kemitraan paling sukses dalam dunia balap motor. Rekaman itu pun menjadi viral di kalangan penggemar. Momen sederhana namun syarat makna itu memperlihatkan sisi manusiawi dari dunia balap yang biasanya penuh dengan persaingan ketat. Ini adalah pengingat bahwa di balik helm dan seragam balap, ada ikatan emosional yang terjalin selama bertahun-tahun. Meski kini mereka berada di tim yang berbeda, sumber terdekat menyebutkan bahwa Hernandez tetap mengikuti perjalanan Marquez di Ducati. Sementara itu, Marquez juga menegaskan bahwa meskipun ia menghadapi banyak tantangan dalam tahun-tahun terakhirnya di Honda, ia tetap menghormati dan menghargai tim yang telah membawanya ke puncak MotoGP. Setelah momen haru itu, Marquez kembali ke garasi Ducati untuk merayakan keberhasilannya bersama tim barunya. Di sekelilingnya, ada dua sosok yang selalu mendampinginya, sang manajer Jaime Martinez dan pelatih fisiknya Jose Luis Martinez. Mereka adalah bagian penting dari rombongannya, membantu Marquez dalam setiap aspek, baik di dalam maupun di luar trek. Perpisahan memang tak bisa dihindari, tetapi akankah Marquez kembali mendominasi MotoGP bersama Ducati? Dan apakah Hernandez suatu saat akan kembali bekerja sama dengannya? Musim ini baru saja dimulai, tetapi drama dan emosinya sudah terasa begitu kuat. Yang pasti, para penggemar MotoGP akan terus mengikuti setiap langkah dari kisah luar biasa ini.
Buriram menjadi saksi kembalinya sang juara. Marc Marquez tampil gemilang di Grand Prix Thailand, mengamankan kemenangan spektakuler yang menandai kebangkitannya di MotoGP. Setelah bertahun-tahun dihantui cedera dan keterpurukan Honda, pembalap Spanyol ini akhirnya kembali menunjukkan kelasnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia harus menerima kenyataan pahit setelah melihat Marquez mendominasi balapan dengan penuh percaya diri. Kemenangan Marquez ini langsung menarik perhatian Marco Melandri, mantan pembalap MotoGP, yang memberikan analisis tajamnya. Dalam wawancara dengan GP1, Melandri menegaskan bahwa hasil ini bukan kejutan. "Saya sudah menduganya. Marquez hanya butuh momen yang tepat untuk kembali ke puncak," ujarnya. Ia pun mengingat kembali momen pertama melihat Marquez di kelas utama pada 2013. "Saat itu saya langsung tahu dia akan menjadi juara dunia di musim debutnya. Gayanya luar biasa dan cara balapnya spektakuler," kenangnya. Namun, kemenangan ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan bukti dari mental baja dan determinasi luar biasa Marquez. Menurut Melandri, pembalap berusia 31 tahun ini sudah terlalu lama menunggu momen untuk kembali bersaing di papan atas. Setelah 5 tahun berjuang melawan cedera dan keterbatasan motor, kini dia lebih lapar dari siapapun, bahkan lebih lapar dari Bagnaia, katanya. Yang menarik, Melandri melihat perubahan besar dalam cara Marquez mengendalikan motornya. Dulu dia bertarung di batas limit, sekarang dia balapan dengan tenang dan tetap mendominasi. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti betapa hebatnya dia. Sementara itu, di kubu Bagnaia, situasi semakin menantang. Meski kecepatan Pecco tidak jauh berbeda dengan Marquez, Melandri menilai ada perbedaan mencolok dalam mentalitas dan aura kepemimpinan di dalam tim. Marquez bukan hanya pembalap cepat, kehadirannya mengubah dinamika tim, membawa ketenangan dan keyakinan. Dia adalah tipe pembalap yang bisa membuat orang jatuh cinta dengan cara balapnya, jelas Melandri. Bagi Bagnaia, tantangan terbesar bukan hanya kecepatan, tetapi juga tekanan mental yang kini semakin besar. Pecco harus fokus pada dirinya sendiri dan tidak terpengaruh oleh hal lain. Dia harus tetap konsisten dan memanfaatkan setiap peluang, saran Melandri. Melihat perkembangan musim ini, Melandri pun tak ragu menunjuk Marquez sebagai kandidat utama juara dunia. Marc adalah favorit. Beberapa sirkuit ke depan akan sangat cocok untuknya, katanya. Namun, persaingan masih terbuka. Bagnaia tetap rival utama, tetapi Alex Marquez juga bisa menjadi ancaman setelah performa impresifnya di Thailand, tambahnya. Terkait keputusan Ducati yang lebih memilih Marquez daripada Jorge Martin, Melandri sepenuhnya mendukung langkah tersebut. Gigi Dall'Igna tahu betul apa yang dia lakukan. Jika dia memilih Marc untuk GP25, itu karena dia melihat potensi besar di sana. Dan kita sudah mulai melihat hasilnya, tegasnya. Dengan kemenangan di Thailand, Marc Marquez telah mengirim pesan tegas kepada para rivalnya. Sang juara telah kembali, dan ia siap merebut kembali tahtanya di MotoGP.